Yo Kang Mas, balik lagi sama saya Brewer Rumahan. Oke, banyak yang request bikinin Bang liquid fruity, liquid yang dingin 3 mg, 30 mg. Oke, beres, siap. Dan ini saya rangkum jadi satu ya. Eh, saya mau bikin liquid fruity paling mantap, paling jos. Kan bosen nih kalau bikin cuma mangga, udah mangga gitu-gitu aja gitu. Mau bikin liquid grape gitu, grape juga gitu-gitu aja. Jadi ini saya ambil apa ya, resep paling mantap, yaitu Tokyo Leci. Jadi kalau kalian suka leci wajib bikin. Jadi ini dinginnya kita buat medium aja, nggak perlu terlalu dingin. Tapi kalau kalian suka dingin, bolehlah nanti kita bikin yang dinginnya dingin banget gitu. Jadi flavornya apa nih Bang? Oke, kalau fruity sebenarnya tuh layernya cuma 3 sampai 4 aja. Karena ini saya dapet flavor yang paling jos. Jadi kalian nggak perlu beli flavor banyak-banyak. Misalkan gini ya, kalian mau bikin liquid fruity butuh sekitar 3 sampai 4 layer. Jadi kalau misalkan pakai TFA atau Capella, kalian butuh sekitar 3 sampai 4 flavor. Misalkan nih mau bikin mangga, kan nggak mungkin mangganya satu, mangganya harus dua. Misalkan mangga tipe apa, tipe A dan tipe B, nanti dicampur lagi dengan sedikit modifier, sour modifier yang bikin asem-asem, dan ditambah lagi buah yang lainnya gitu. Jadi daripada ribet, sekarang saya buatin yang paling simple, murah, simple, dijamin 100% jadi. Oke, saya coba pakai NF nih. NF ada yang rasanya leci. Jadi saya coba, ternyata ini aftertaste-nya itu adalah lecinya itu leci strawberry. Jadi perpaduan leci dengan strawberry. Menurut saya ini rasanya mirip-mirip LCV leci, cuman ini lebih enak. Tokyo leci juga menurut saya juga hampir-hampir sama gitu. Terus butuh berapa nih Bang? Nah ini irit Om. Jadi kita ini nyoba cuma pakai single layer dengan presentasi di bawah 10%, sekitar 8%-an. Jadi otomatis dijamin mantep gitu. Jadi daripada panjenengan bikin dengan 4 flavor, butuh uang katakanlah untuk TF atau Capella itu seharga 30 miliar, seharga 60 ribuan lah. 60 ribuan berarti kalau butuh 4 flavor kan ngeluarin duit sebanyak 240 ribu ya. Nah daripada seperti itu, mending kita bikin yang pakai NF, harganya sekitar 60 ribuan lah. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi, kita coba brew. Nah yang perlu kalian siapin adalah NF-nya dulu. NF saya pakai NF yang leci yang saya bilang tadi. Saya coba main ke 8%. Sebenarnya kebanyakan ini 8%. Kalau 8% tuh bisa untuk pot, bisa untuk pot khusus ya, 50-50 itu bisa. Tapi kalau sebenarnya ya untuk ngejar bulknya bolehlah untuk 8%, karena ini NF ini non stepping ya. Jadi kalian setelah shake and brew, setelah dimasukkan brew, dia langsung bisa di vape. Oke, saya buat dulu ya. Nyoba dia, kita coba bermain sekitar 8%. Bolehlah 8%. Oke, kita masukin dulu NF-nya. Masukin 8%. Boleh dicatat nih ya buat kalian-kalian yang pakai apa namanya, bawa catatan. Kalian catat dulu gitu. Jadi biar resep ini tadi bisa apa ya, bisa kalian praktekin dan bisa kalian kunci. Misalkan terlalu banyak nih NF-nya, boleh kalian kurangin sendiri. Oke, sekarang kita pakai sweeteners. Pemanisnya jangan lupa, pemanisnya kita pakai 5% lah, karena ini kan fruity.
5% untuk sukralose settingan saya sendiri ya. Kalau kalian butuh sukralose yang sesuai sama yang saya bikin, itu nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita pakai itu, campur semua. Jadi sukralosnya 5%, oke. Sukralos 5%, NF tadi 8%. Jadi totalnya yang masuk sudah 13%. Nah, sekarang yang kalian butuhin apa? Yang kalian butuhin itu adalah chiller. Chillernya main keberapa, Bang? Nah, ini balik lagi, chiller ini sesuai dengan yang saya setting. Karena saya chiller juga diluting sendiri. Jadi saya punya kriteria chiller sendiri. Kalau saya mulai dari 2% aja itu udah dingin. Tapi kalau mau dinginnya yang dingin banget, boleh kalian pakai sekitar 4%. Itu udah dingin bold, udah dinginnya udah sakit deh kepala, oke. Kita ambil suara terbanyak dan request terbanyak. Dingin banget. Oke, 4 aja. Kalau saya sih pakai 4. Udah cukup bold untuk pakai 4%. Oke. Nah, udah ketemu, udah selesai semua. Nah, ini NF-nya tadi kita pakai 8%, sukralosnya 5%, dan chillernya 4% ya. Oke, sekarang nikotin, gilir nikotin. Nah, ini yang perlu kalian catat ya. Kalau nikotin di fruity nggak perlu sekuat nikotin yang di creamy, karena tertutup killer yang pertama itu. Yang kedua, bentrok antara nikotin dengan killer kalau berlebihan rasanya jadi aneh gitu. Kalau buat fruity kita kan cari yang seger, jadi kita bisa nikmatin rasanya. Untuk bikin biar nggak tabrakan nikotinnya, ini perlu kalian catat ya. Kalian bagi dua nikotin creamy. Jadi misalkan kalau nikotin creamy nih kita kan biasa pakai 3 mg 3% ya. Kalau pakai fruity cukup pakai setengahnya aja, 1,5% aja. Biar berasa apa ya? Biar berasa bold. Jadi flavor itu keluar semua, dinginnya oke. Tonjokan nikotinnya itu nggak merusak rasa chillernya, nggak merusak rasa dinginnya gitu. Oke, jadi kita pakai 1,5% karena nikotin kalau dari saya itu creamy. Biasanya cukup pakai 2%. Itu udah bold. Udah bukan bold ya. Udah TH-nya udah strong. Untuk setara dengan 3 mg produksi yang biasa dijual di pasaran. Maka dari itu kalau fruity saya sarankan pakai 1% dengan nikotin saya. Oke. Nikotinnya cuma butuh 1% aja. Sorry ya, ini warnanya kuning karena efek kamera, efek pantulan dari cahayanya ya. Sebenarnya warnanya putih gitu. Oke, sudah semua. Flavornya udah masuk, NF tadi 8%. Habis itu sukralosnya 5%, chillernya 4%, dan nikotinnya 1%. Nah, sekarang tinggal kalian hitung. Ini mau main di berapa nih? Misalkan, Bang, saya mau dong pakai 60-40 biar bisa pot friendly. Oke, kita buat 60-40. Memang disarankan kalau liquid fruity mainnya ke 60-40 aja, kecuali kalian bikin salt itu bikinnya 50-50, bisa seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya lagi, Bang, cara hitung nikotin gimana? Balik lagi ada di part 2 kalau kalian mau cara menghitung nikotin yang benar. Di situ ada rumusnya, kalian copy aja. Kalau nggak bisa di copy, kalian screenshot dan kalian catat sendiri pakai tulis tangan ya. Nah, itu bisa. Oke, sudah masuk semua ini flavornya. PG base-nya udah masuk. Nah, ini sekarang tinggal nambahin nih, Bang. Ini tinggal sisanya berapa? Kalau kalian masih nggak bisa ngitung, yang penting udah masuk semua. Nanti kalian pasti nih ya. Misalkan bikin 60-40, PG base-nya tambahin ke 40%. Sisanya apa? Sisanya adalah PG. Masukin PG sampai senilai 40%. Sampai di sini. Kalau mau bikin 50-50, PG-nya tambahin sampai 50% di sini. Di sini ya, 50%. Sisanya nanti baru VG yang masuk, oke? Nah, begitu cara bikinnya.
Kita coba masukin PG-nya. Nah, setelah PG-nya masuk semuanya oke, tinggal tambahin lagi nih sampai 100%. Jadi, oke, ini kita bermain di 60-40 ya. Nah, kalau udah gini, udah tercampur gini, baru kita brew. Oke, jangan lupa pakai alat yang seperti ini. Ini adalah alat paling murah. Jadi tinggal kita shake aja. Kalau pakai NF nih, saya ulangin lagi ya. Kalau pakai NF itu tinggal shake and brew. Jadi setelah di shake, kalian cuman tunggu dia selesai aja shake-nya. Tinggal bui-buinya hilang aja. Itu langsung bisa kalian pakai ya. Sekali lagi ini warnanya bukan kuning ya, karena ini dari efek dari lampu-lampu sama ini background yang saya bikin, jadi kelihatannya kuning gitu. Padahal kalau fruity itu kebanyakan putih. Dan ini tergantung flavornya ya. Kalian mau kuning mau putih itu tergantung flavornya, flavor awalnya. Kebanyakan kalau fruity itu putih karena semua buah-buahan itu rata-rata warnanya putih. Yang kuning apa bang? Yang kuning itu biasanya creamy-creamy, misalkan cheese itu warnanya agak kuning-kuningan. Kalau ke yang kayak roti-rotian itu seperti Bavarian Cream dan teman-temannya itu warnanya agak kecoklatan. Gitu. Nah, ada yang tanya lagi, "Bang, itu kok cara penyimpanannya seperti apa? Berapa lama nih cara steppingnya?" Tergantung kalian lagi nih. Kalau kalian pakai TFA atau Capella, kalian bisa simpen di tempat yang gelap sekitar 5 sampai 7 hari. Gitu. Kalau pakai NF nggak usah. Setelah selesai shake langsung kalian bisa vape aja. Gitu. Ini ngaduknya berapa lama nih, Bang? Ya, tergantung kalau udah bener-bener nyampur rata kan kelihatan nih, misalkan seperti ini kan kelihatan nih, ini tercampur rata gini, ya kalian berhenti juga boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tergantung kekuatan RPM-nya untuk putarannya mesinnya ini ya, mesin yang kecil ini ya. Kalau saya biasanya pakai 3 menitan lah. Oke, hampir jadi nih, baunya udah, waduh, Tokyo Leci. Dijamin ini ya, Kang Mas, ini dijamin 100% jadi. Kalau nggak jadi berarti ada yang salah. Yang penting ini mutlak ya. Kalian nggak bisa pakai bahan lain. Yang mutlak itu adalah PG. Itu kalian harus pakai dough. Karena dough ini adalah pelarut terbaik. Jadi kalian pakainya PG-nya dough itu mutlak. VG minimal kalian bisa pakai Wilmar. Minimal saya jual Wilmar, PG yang dough saya juga jual. Kalau saya pakai VG yang ini bang, nggak ada merek. Saya sarankan jangan gitu, sayang flavornya. Karena kan ini untuk apa ya? Untuk bodinya juga VG itu penting sekali gitu. Nah, oke, karena udah tercampur rata, kita berhentikan dulu. Nah, ada yang bilang, "Bang, icipin dong habis bikin." Oke. Kali ini kita coba icipin ya. Nah, lumayan cair. Oke. Kita coba icip-icip. Sebenarnya saya nggak terlalu kuat nih liquid, kalau udah dingin, waduh, batuk-batuk biasanya. Oh ya, kalau pakai ini jangan ditempelin di koilnya. Nanti yang bekas koilnya itu masuk di sini bisa ngerubah rasa. Kalau bisa seaman mungkin, kalau bikin juga sebersih mungkin. Ini cuma saya tetes-tetesin aja kok. Nah, ini dipinggirin dulu, takutnya matanya. Oke. Mantap. Jadi gini, dia punya aftertaste. Aftertaste-nya itu strawberry. Jadi awal itu dia pertama kali inhale, pertama kali di puff itu lecinya, waduh, mantap. Ini kalian bisa produksi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat,
kalau kalian produksi bernikotin diusahakan harus bercukai, jangan dijual tanpa cukai ya. Ini bahaya gitu. Yang pertama kita melanggar ketentuan hukum. Yang kedua juga kalau pakai cukai kita punya lab sendiri, itu dipastikan kita udah ikutin standar. Jadi saya ajarkan untuk tidak menjualnya tanpa pita cukai. Tapi kalau kalian bagi-bagi ke teman buat irit-iritan daripada beli liquid, boleh, sangat amat boleh. Tapi tidak untuk dijual. Ini enak banget. Dingin. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kalian komen-komen di bawah, pasti saya jawab. Oke. Kalau ada yang tanya lagi, Bang, request dong bikin oatmeal, flavornya apa gitu. Nah, ini flavor. Kalau ada yang request minta bikin ini, bikin rasa-rasa seperti itu, boleh, nanti kita coba siapkan rasanya sambil saya cari flavor yang paling irit dan mendekati rasanya. Yang pastinya itu, karena kita brewer rumahan, jadi kita perlu yang irit-irit, yang kere-hore, tapi rasanya jaminan mantap. Oke, terima kasih buat kalian yang udah bantu saya subscribe, udah komen-komen. Terima kasih banyak, udah support saya. Kalau butuh, silakan kalian komen, pasti saya jawab. Kalau ada pertanyaan seperti apapun, kalian bisa inbox di e-commerce saya, Tokopedia bisa, Shopee juga bisa. Kalau sekedar tanya-tanya, saya jawab semampu saya. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu, ini tidak untuk dijual ya, dijual secara ilegal. Coba untuk memproduksinya secara legal. Siapa tahu Kang Mas buat kalian bisa jadi rezeki. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Salam dari brewer rumahan.